adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Dalam fisika, energi adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya, namun tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Joule adalah salah satu satuan internasional untuk energi. Diambil dari jumlah yang diberikan pada satu objek melalui kerja mekanik dengan memindahkan sejauh 1 meter dengan gaya 1 Newton. Untuk bentuk-bentuk energi ada energi kinetik, kemudian energi potensial, energi mekanik, energi termal, energi listrik, dan energi kimia. Yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Kemudian besar kecilnya energi kinetik suatu benda bergantung kepada massa dan kelajuan benda tersebut. Secara matematis, energi kinetik dapat dirumuskan dengan cara EK sama dengan setengah mf kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuannya joule dan m adalah massa benda dengan satuan kilogram dan v adalah kecepatan benda dengan satuan meter per second. Nah, yang kedua ini adalah energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya atau kondisinya. Nah, dalam energi potensial itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah energi potensial gravitasi dan yang kedua adalah energi potensial elastis. Untuk mencari energi potensial gravitasi, kita menggunakan rumus EP sama dengan mgh, di mana m adalah massa benda dengan satuan kilogram, g adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Kemudian h adalah ketinggian benda dengan satuan meter. Nah, untuk mencari hasil dari energi potensial elastis, kita menggunakan rumus EP sama dengan xk delta x kuadrat, di mana EP adalah energi potensial pegas dengan satuan joule, K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, kemudian delta X adalah perubahan panjang pegas dengan satuan meter. Nah, untuk selanjutnya ini adalah yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah sebuah benda yang sedang jatuh bebas sekaligus memiliki dua buah energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Jadi energi mekanik itu terdiri dari dua energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Dan penjumlahan kedua energi tersebut dinamakan dengan energi mekanik. Nah, yang keempat adalah energi termal. Energi termal didefinisikan sebagai jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh atom-atom dan molekul-molekul. Menurut teori kinetik, molekul benda panas memiliki energi yang lebih besar dibandingkan dengan benda yang dingin. Jika kedua buah benda yang memiliki perbedaan suhu tersebut disentuh, maka jumlah energi akan mengalir dari benda panas yang bersuhu tinggi ke benda yang dingin yang ke suhu rendah. Nah, yang kelima adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik yang diam atau statis menimbulkan energi potensial listrik, sedangkan muatan listrik yang bergerak atau dinamis menimbulkan arus listrik dan energi magnet. Nah, yang pertama ini adalah energi potensial listrik. Energi potensial yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik disebut energi potensial listrik. Nah, rumus untuk mencari energi potensial listrik adalah EP sama dengan QV, di mana Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb dan V adalah potensial listrik dengan satuan volt. EP adalah energi potensial listrik dengan satuan joule. Nah, yang kedua ini adalah energi listrik dalam rangkaian. Rumus untuk mencari energi listrik dalam rangkaian adalah W sama dengan delta EP sama dengan Q delta V. Dengan demikian kita peroleh persamaan untuk energi listrik yang hilang ketika kuat arus I melalui sebuah resistor R, yaitu W sama dengan delta VLT sama dengan I kuadrat RT, di mana delta V adalah beda potensial dengan satuan volt, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan T adalah selang waktu dengan satuan sekon, dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Nah, yang keenam adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan secara kimiawi.
Makanan yang kita makan menghasilkan energi kimia yang sangat bermanfaat bagi tubuh, seperti vitamin D, protein, zat besi, vitamin A, kemudian ada glukosa dan lain-lain. Nah, dengan adanya energi kimia ini kita bisa beraktivitas. Nah, yang ketujuh ini adalah energi nuklir. Pada reaksi nuklir dapat pula terjadi pelepasan atau penyerapan energi. Tetapi pada umumnya kita lebih tertarik pada pelepasan energi. Karena ketika hal itu terjadi, kuantitas pelepasannya sangat dahsyat. Energi yang dilepaskan pada reaksi nuklir ini sangat besar. Hal ini melanggar hukum kekekalan energi. Nah, selanjutnya adalah macam-macam energi. Nah, macam-macam energi panas ini ada konduksi, konveksi, radiasi. Kemudian energi bumi, ada perambatan bumi melalui benda padat, melalui benda cair, dan melalui benda gas. Nah, perubahan bentuk energi untuk dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang suatu energi harus dirubah bentuknya menjadi energi yang lain. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan energi adalah ketersediaan energi yang tidak merata. Terkadang energi yang kita butuhkan tersebut tidak tersedia dalam jumlah yang banyak, sedangkan terdapat energi yang melimpah tetapi diperlukan perubahan pada energi tersebut untuk dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, faktor lain yang mengharuskan adanya perubahan energi adalah energi tersebut tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh manusia, meskipun merupakan bentuk energi yang sama. Misalnya, energi panas matahari harus adanya perubahan untuk dapat digunakan menjadi energi panas yang dapat dimanfaatkan untuk memasak. Pemanfaatan panel surya yang dapat digunakan untuk merubah energi panas matahari menjadi berbagai energi yang lainnya. Perubahan energi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan energi itu sendiri. Nah, selanjutnya pemanfaatan energi pada alat sederhana. Ada pembuatan roket air, kemudian pembuatan kompor surya, dan pembuatan turbin air. Nah, yang pertama ini adalah pembuatan roket air. Roket air adalah salah satu jenis roket yang menggunakan air sebagai bahan bakarnya. Wahana tekan yang berfungsi sebagai mesin roket biasanya terbuat dari botol plastik bekas minuman ringan. Air dipaksa keluar oleh udara yang bertekanan, biasanya udara yang telah terkompresi. Roket air bekerja berdasarkan prinsip dari hukum Bernoulli, hukum 3 Newton, hukum Pascal, hukum tekanan hidrostatis, hukum kekekalan momentum. Nah, selanjutnya adalah pembuatan kompor surya. Kompor surya adalah alat yang dibuat untuk mendidihkan air dan memasak. Kompor surya tersebut menyimpan energi dari matahari yang kemudian dirubah menjadi energi panas. Efisiensi kolektoral sangat menentukan kerja kompor secara keseluruhan. Efisiensi kolektor merupakan fungsi temperatur fluida kerja masuk kolektor. Semakin rendah temperatur fluida kerja masuk kolektor, efisiensi kolektor akan semakin tinggi. Jenis-jenis kompor surya yang pertama adalah kompor kotak, kemudian kompor parabola, dan yang terakhir adalah kompor panel. Nah, selanjutnya adalah pembuatan turbin air. Turbin air memiliki banyak jenis, tetapi di sini kita akan membahas mengenai turbin air cross flow. Turbin tipe ini dibuat pertama kali di Eropa, namun cross flow diambil dari kenyataan bahwa air melintas ke dua sudut gerak atau runner dalam menghasilkan putaran atau rotasi. Turbin cross flow ini mempunyai arah aliran yang radial atau tegak lurus dengan sumbu turbin. Turbin ini mempunyai alat pengarah sehingga dengan demikian celah bebas dengan sudut-sudut di sekeliling roda hanya sedikit. Karena itu, pada keadaan beban penuh perputaran roda terjadi sedikit kemacetan yang menimbulkan sedikit tekanan lebih. Turbin cross flow terdiri dari 3 bagian utama, yaitu roda jalan, alat pengarah, dan rumah turbin. Nah, itu adalah contoh dari turbin air.